Izinkanlah pertama-tama menyampaikan penghargaan yang seterusnya kepada Bapak-Bapak dan Ibu Menteri Kabinet Kerja yang telah berkenan hadir di tempat ini. Insyaallah kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu akan menambah semangat kami dalam memberikan pengabdian kepada negara, nusa dan bangsa. Dalam kesempatan respons kali ini, saya mulai dari kata respons itu sendiri. Medieval languages, baik Latin, French maupun English, mengenalkan kata-kata respons ini sejak tahun 1200 Masehi. Respons, mereka biasanya menggunakannya untuk biologi, sehingga di kedokteran, dokter kalau mau tahu tubuh itu sudah mati atau masih hidup, yang dia cari responsnya melalui alat yang lengkap dengan CPU, kemudian monitor. Kalau ada respons berarti dia hidup, kalau tidak ada respons berarti dia mati. Kiai Imam Zarkashi selalu mengambil analogi ini untuk mengecek apakah seseorang itu secara sosial hidup atau mati di tengah-tengah masyarakat. Jadi pertanyaan besar untuk kita adalah mengapa tahun demi tahun problem kita terus bertambah. Jadi apakah kita ini masih hidup atau sudah mati? Ini kata respons yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, mohon maaf, saya mohon kesempatan seperti yang diminta oleh saudara kami, Mbak Erik. Kapan lagi kesempatan ngomong di depan menteri? Ya, ini kita gunakan kesempatan ini. Ini juga demi bangsa. Ya, kami sudah 15 tahun berjibaku menolong bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebagian tugasnya, sekarang kesempatan mohon 5 menit saja. Ya, saya hanya menyampaikan 2 hal. Menurut investigasi Republika, di Indonesia ada 33 juta lahan krisis. Jadi dalam teorinya kita diajarkan kalau satu hektar lahan itu harus ditanami dengan 1000 pohon, maka bangsa Indonesia untuk menyembuhkan kritis ini memerlukan menanam pohon 33 miliar pohon. Itu kalau hidup semua. Ya. Kalau setengahnya berarti harus 48 miliar harus ditanam. Jadi kalau 1 miliar setahun, Pak, berarti kita butuh 50 tahun baru menyelesaikan masalah krisis pohonnya saja. Itu pun kalau berhasil, sehingga ini harus lebih banyak lagi. Tahun 1999 kami beserta Pak Masdar Masudi, kemudian teman-teman di UIN, dengan juga CIA, juga dari Samdana, Asoka Internasional juga mengadakan riset mendalam bahwa setiap orang menghabiskan pohon 127 batang pohon. Jadi rumah, jadi buku, jadi pakaian, jadi segala-galanya 127 batang pohon per orang. Maka kami comfort dalam ilmu fikih, sehingga saya dijuluki Tuan Guru Kitab Hijau. Bukan lagi Tuan Guru Kitab Kuning, jadi Tuan Guru Kitab Hijau. Karena mengeluarkan hukum fikih yang mengatakan bahwa wajib ain manusia menanam 127 batang pohon seumur hidupnya. Kalau tidak berarti dia berdosa. Secara fikih. Kalau dikonversi dengan lahan tadi, maka ini saya punya kerapian. Ya. Setiap orang harus menanam 23.000 batang. Jika dilihat dari 33 juta lahan kita yang hancur, maka saya kira ini sangat sulit sekali. Sekarang ada Bapak Menteri Keuangan, ya, silakan dihitung, Pak. Kalau 1 batang kita mengeluarkan uang 25.000 untuk kehidupan pohon itu selama 25 tahun, silakan dihitung berapa Bapak harus mengeluarkan uang jika diuangkan untuk menyembuhkan krisis lahan-lahan kita di Indonesia. Saya kira tidak bisa. Kalaupun mau, Bapak nggak punya duitnya. Inilah perang Republika saya kira di sini.
untuk sama-sama kita pikirkan. Yang kedua, saya bicara tentang sampah. Saya baca juga berita ya, terutama Jak TV paling menarik kalau sudah bicara masalah sampah. Masalah sampah, Jakarta 6.000 ton sehari. Tapi kalau secara standar internasional, setiap orang bikin sampah sehari, bapak-bapak dan ibu-ibu tanpa kecuali, bikin sampah sehari 0,6 kg. Kalau rakyat Indonesia ini berjumlah 200 juta, maka catatan saya jumlah sampahnya 120.000 ton sehari. Kalau Gubernur DKI ya, Pak Ahok sekarang ini mengapa gagal ngurusi sampah? Karena 400 miliar setahun, itu artinya 185.000 per ton. Sedangkan menurut standar paling rendah untuk mengelola sampah itu biayanya, serius sekali Bapak Menteri Keuangan. Tolong dihitung Pak, tolong dihitung. Ini kalau Indonesia mau bersih, supaya kita jangan hanya mimpi. Kalau Indonesia mau bersih, ini biayanya. Jadi kalau 185.000 per ton, pasti gagal. Tidak cukup untuk itu, hanya cukup untuk ngangkut dari tempat tumpukannya sampai ke Bantar Gebang. Di Bantar Gebang, sampah-sampah yang tadi hanya tikus-tikus dan kucing-kucing berubah menjadi raksasa yang tidak mampu kita lawan. Apalagi kalau biayanya kurang. Menurut standar paling rendah, ini Universitas seluruh Indonesia mengadakan penelitian, pemerintah harus membayar 282.000 rupiah per ton baru selesai masalah sampah. Kalau tidak, maka tidak bisa. Bapak Menteri Keuangan, saya sudah punya hitungan. Kalau Bapak keluarkan biaya 282.000 per ton untuk menangani 120.000 ton sehari sampah di seluruh Indonesia, maka APBN khusus untuk sampah saja ada 12,15 triliun. Baru Indonesia bisa bersih. Quote and quote, kalau enggak dikorupsi. Itu kalau betul-betul dipakai untuk ngurusi sampah 12,15 triliun. Tapi saya kira tidak akan tega Bapak membiayai sampah sebanyak itu, sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan, ya ada Bapak Menteri Pendidikan, kurang dari itu. Jadi saya kira satu-satunya caranya adalah diperlukan kecerdasan dan kreativitas untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Tidak dengan keuangan, tetapi dengan kerja keras, dengan ketekunan, dengan kreativitas bangsa Indonesia ini, insya Allah kekurangan-kekurangan ini bisa kita selesaikan. Bersama kita, Gubernur Nusa Tenggara Barat, juga Bapak-Bapak Wali Kota dan Bupati yang ada di NTB hadir, dan kami saat ini di NTB sekarang sedang mengelola sampah dengan syarat sampah itu harus selesai hari itu, tidak boleh ada sampah menginap, harus selesai di tempat itu dan harus selesai secepat-cepatnya. Karena menurut ahli sampah, sampah yang tidak dituntaskan akan berbahaya 24 kali lipat daripada sampah-sampah yang dibiarkan menginap. Jadi inilah usaha kita, inilah usaha kami. Mudah-mudahan bangsa Indonesia bebas dari krisis, dari pohon-pohon kita yang sudah habis, dan juga bebas dari kotor. Terutama sekarang kita menginginkan untuk menjadi daerah wisata halal Lombok. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu Mita, terima kasih Pak Erik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu Menteri, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuan Guru Haji Hassanain Juwaini, Tokoh Perubahan Republika 2015. Benar-benar memanfaatkan waktunya untuk bicara di depan menteri-menteri ya. Bahkan dikasih PR Menteri Keuangannya, PR hitung-hitungan tadi.